Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Rahayu Lubis. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan kesehatan bagi siswa SMP. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Lubis dengan NIM 62131111070 dari kelas PJKRE 21 dalam tugas mata kuliah pendidikan kesehatan. Di tingkat SMP, ada beberapa materi pendidikan kesehatan. Yang pertama, kesehatan reproduksi. Yang kedua, bahaya rokok. Dan yang ketiga, penyalahgunaan narkoba. Pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja. Pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Bagi laki-laki maupun perempuan memerlukan landasan psikis yang memadai agar perkembangan emosinya berlangsung dengan baik. Faktor yang memengaruhi kesehatan reproduksi meliputi faktor sosial ekonomi dan demografi atau kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi, serta tempat tinggal di daerah terpencil. Faktor budaya dan lingkungan atau praktik tradisional kepercayaan banyak anak banyak rezeki. Faktor psikologinya yaitu akibat dari keretakan orang tua, depresi, kehilangan rasa kebebasan. Faktor biologisnya yaitu cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual. 2. Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama bagi para remaja, karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, terutama dalam menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang, khususnya remaja putri. Pengetahuan masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja putri saja, tetapi juga bagi remaja laki-laki juga harus mengetahui dan mengerti cara hidup dengan reproduksi yang sehat agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah yang merugikan bagi remaja. Menjaga kesehatan reproduksi agar lebih sehat yaitu dengan menerapkan pola makan sehat, olahraga serta dengan mengonsumsi vitamin dan suplemen. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan remaja, sehingga orang tua perlu lebih intensif dalam menambahkan nilai moral yang baik kepada remaja. Salah satunya dengan menjelaskan kerugian yang ditimbulkan dari hubungan seksual pernikahan dari segala sisi dan penyakit yang dapat ditularkan dari perilaku seks yang berisiko hingga konsekuensi dari ketidaksiapan mental yang finansial dalam memulai kehidupan berumah tangga akibat kehamilan yang tidak terencana. Orang tua juga perlu menyaring sumber informasi agar pengetahuan yang diberikan kepada remaja akurat dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan pada remaja. Dengan prinsip kasih sayang dan keterbukaan, agar remaja akan merasa lebih nyaman dan membuka dirinya dalam membicarakan masalahnya terkait kesehatan reproduksi. Mari kita pandu anak-anak remaja kita dengan memberikan informasi yang tepat agar kita tidak salah melangkah dalam soal seks dan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, ada bahaya rokok. Bagi rokok tersebut terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Bahaya merokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok, tetapi bagi orang sekitar karena efek asap rokok atau perokok pasif. Orang-orang yang merokok, mereka belum tahu tentang pengertian kesehatan sesungguhnya. Bagi mereka, merokok adalah hal yang biasa, lumrah. Jika sehari tanpa merokok, mulut mereka seakan kecut dan tidak enak. Penyakit akibat bahaya merokok bagi kesehatan seperti yang dijelaskan di atas, bahwa banyak sekali zat kimia yang sifatnya racun terdapat dalam sebatang rokok. Apabila dalam sehari kita menghabiskan 6 batang atau setengah bungkus
sudah berapa racun yang dihisap. Kemudian racun itu terakumulasi dari bertahun-tahun menjadi perokok. Tentu hal ini hampir sama akibatnya dengan bahaya narkoba. Untuk itulah, sebaiknya Anda ketahui sekarang juga beberapa penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh rokok, seperti pada uraian bahaya merokok bagi kesehatan tubuh di bawah ini. Bahaya pertama yaitu penyakit paru-paru. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, pneumonia, belum lagi bahaya dari zat nikotin yang menyebabkan kerusakan sel-sel dalam organ paru-paru yang bisa berakibat fatal yaitu kanker paru-paru. Bahaya merokok bagi kesehatan ini tentu sangat beresiko dan bisa menyebabkan kematian. Maka sebaiknya sebelum hal itu terjadi, lebih baik berhenti merokok dari sekarang juga. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Dengan demikian, sebelum terjadi penyakit berbahaya tersebut, sebaiknya kita cegah dengan berhenti merokok. Yang kedua yaitu penyakit impotensi dan organ reproduksi. Efek bahaya merokok bagi kesehatan lainnya adalah bisa mengakibatkan impotensi. Kasus seperti ini sudah banyak dialami oleh para perokok, sebab kandungan bahan kimia yang sifatnya beracun tersebut bisa mengurangi produksi sperma pada pria. Bukan hanya itu saja, pada pria juga bisa terjadi kanker di bagian testis. Oleh sebab itu, sebelum hal itu terjadi, maka kurangi secara perlahan konsumsi rokok Anda, terutama untuk usia remaja, karena efek berbahaya merokok bagi kesehatan remaja yang bisa menyebabkan resiko tidak memiliki keturunan. Sedangkan pada wanita yang tidak merokok, efek dari rokok juga bisa mengurangi tingkat kesuburan wanita. Yang ketiga yaitu resiko stroke. Pada perokok aktif bisa saja menderita serangan stroke karena efek samping rokok bisa menyebabkan melemahnya pembuluh darah. Ketika pelemahan tersebut terjadi dan kerja pembuluh darah terhambat, bisa menyebabkan serangan radang di otak. Hal itulah yang bisa beresiko terjadi stroke meskipun orang tersebut tidak ada latar belakang darah tinggi atau penyebab penyakit stroke lainnya. Penyebab stroke tersebut bersumber dari kandungan kimia berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan gas oksigen yang terkandung dalam rokok. Sehingga bahaya merokok bagi kesehatan terkena stroke hampir 505 terjadi pada seorang perokok aktif. Oleh sebab itu, mengingat bahaya rokok yang mengintai kita kapan saja, maka sejak saat ini, mari kita bulatkan tekad anti terhadap rokok. Sekarang kita masuk kepada pengertian narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasan berikut ini. Jenis-jenis narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua yaitu narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin,
alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan yang ketiga yaitu narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan menjadi kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Dan yang kedua yaitu halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, serta takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga yaitu menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu sehingga bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Efek selanjutnya yaitu kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Yang terakhir adalah gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi serta bekerja, mengalami masalah keuangan hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Sekian video dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.